Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan yang berupa cinta atau rasa terima atau rasa belas kasih kepada sesama. Lah kemudian oleh setan cinta-cinta yang awalnya murni dan suci itu kemudian disimpangkan dalam berbagai macam nafsu-nafsu, sehingga timbul berbagai macam kerusakan-kerusakan, utamanya pada kerusakan hati. Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang cinta yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga judulnya adalah ayat-ayat cinta. Maksudnya ayat Quran yang berhubungan dengan cinta. Kita awali dari pengertian atau definisi cinta. Cinta itu dalam bahasa Arabnya yaitu al-hubbu atau al-habu. Al-hubbu itu berasal dari kata habbah atau biji. Jadi cinta itu adalah bagaikan sebuah biji, entah biji jagung, entah biji padi atau yang lainnya. Nah kemudian biji itu kalau ditempatkan di tempat yang subur, maka dia akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang besar dan dapat memberikan banyak manfaat bagi pemiliknya. Tetapi kalau biji itu diletakkan di tempat yang tandus, maka dia akan susah untuk tumbuh, bahkan akan menjadi kering dan mati. Itu kalau letaknya tidak pada tempatnya. Maka kemudian secara Islam, cinta dalam pandangan Islam adalah limpahan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, sehingga Allah menciptakan manusia itu dengan segala kesempurnaannya sebagai bentuk cintanya kepada hamba-hambanya. Lah karena Allah telah memberikan cintanya kepada hambanya, maka sepantasnya kemudian hamba-hamba itu juga mencintai kepada Allah Ta'ala sebagaimana Allah cinta pada hambanya, yaitu dengan cinta yang sejati, cinta yang murni, cinta yang asli. Maka cinta yang asli, yang tulus, yang ikhlas itu hanya pantas diberikan kepada Allah dan Rasulnya.
Ketika kita mencintai bapak ibu kita, itu juga dalam rangka cinta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah perintahkan kepada kita untuk mencintai bapak ibu kita. Demikian juga kita cinta kepada anak kita, istri kan juga begitu. Jadi landasannya adalah landasan cinta kepada Allah. Nanti kalau dalam kisah-kisah seperti Nabi Ibrahim, ketika bapaknya menselisih Allah Ta'ala, maka cinta kepada bapaknya terputus karena melewati ataupun melanggar cintanya kepada Allah Ta'ala. Maka dalam sebuah lagunya Mbak Rosa telah menyanyikan namanya ayat-ayat cinta. Ini lagunya Mbak Rosa, kita dengarkan dulu, yang menjelaskan bahwa desir pasir di padang tandus, seger sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumit. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama, namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama, namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Ketika ku bersujud. ya, jadi kalau kita sudah bersujud, maka cinta itu hanya ada pada Allah Ta'ala. Cinta-cinta yang lainnya harus dihilangkan atau harus disingkirkan, baik itu cinta kepada bapak, ibu, harta benda, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian
ada beberapa ayat yang mendukung terhadap cinta kita kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi di kitab Sahih Bukhari, Nabi bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa yang dia mendapatkannya, maka dia akan mampu merasakan lezatnya, manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dibandingkan dengan selain keduanya, dibandingkan dengan bapak, ibunya, anak, istrinya, harta benda, dan seluruh dunia. Harus dimenangkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena cinta Allah itu didasarkan pada belas kasih yang tulus dan suci. Allah itu saking cintanya kepada kita, mengharamkan hal-hal yang dapat merusak tubuh kita. Allah itu saking cintanya mewajibkan kepada kita amalan-amalan yang dapat menjadikan kita itu mulia di hadapan Allah. Jadi seperti sholat 5 waktu wajib. Kenapa diwajibkan? Karena pahalanya sangat besar, ya. Sedangkan yang sunnah satu tidak diwajibkan. Kenapa? Karena banyak kecil, ya. Makanya kita harus mencintai Allah Ta'ala. Yang kedua, fayuhibbal mar'a la yakum illa lillah. Yang kedua, bahwasannya kita itu mencintai kepada seseorang bukan karena tampangnya, bukan karena hartanya, bukan karena keluarga, tapi karena Allah Ta'ala. Ya, jadi benci dan cinta dasarnya karena Allah Ta'ala. Ketika orang itu menunaikan perintah-perintah, kita akan jadi senang kepada mereka. Ketika mereka melarang, melanggar atau Allah, kita akan jadi benci kepada mereka. Jadi cintanya karena Allah, bukan karena harta, bukan karena uang. Yang ketiga, fayakrahu ayyauda fil kufri, dan dia enggan, dia tidak mau untuk dikembalikan kepada kekafiran. Kama ya'lahu ayyudafa fina, sebagaimana mereka dilemparkan ke dalam neraka. Jadi mereka sampai mati pun dipertahankan keimanannya, meskipun disiksa seperti Bilal Arobah atau mungkin yang lainnya, sampai mereka meregang nyawa pun mereka mau untuk mempertahankan iman, karena itu yang akan menjadikan dia masuk surga. Ya, makanya monggo kita semuanya, kalau kita mungkin belum bisa mendapatkan seperti itu, monggo berlatih. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Dengan cara bertakwa. Mulai dari yang wajib-wajib, sunnah-sunnah, dan kemudian yang fadilah, monggo dilakukan. Kemudian yang haram, yang makruh, yang tidak pantas, monggo untuk ditinggalkan. Ini demi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan cinta Rasul nanti kita buktikan dengan cara kita itba, mengikuti sunnah-sunnah yang telah disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terus kemudian lebih lanjutnya lagi dijelaskan dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-24, Allah menantang kepada kita. Qul, katakanlah wahai Rasulullah kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, in kana abaukum, jika adalah bapak-bapak kamu, wa abnakum, dan juga anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan juga saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan juga istri-istri kamu, wa asiratukum, dan juga keluarga besar kamu, pak di, mbok di, pak lek bulekmu, wa amwalun iktatumuha, dan
harta benda yang kau usahakan, yang kau umpuk-umpuk, wa tijaron tasawang kasadaha, dan juga tijaroh, usaha bisnis yang kau khawatirkan akan kerugiannya, wa masakin tahunha, dan tempat-tempat tinggal, rumah-rumah mahlik yang engkau ridhonya, ahabu ilaikum, itu semua lebih kau cintai minawai dibanding Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilillah, dan juga jihad di jalannya, fatarabasu hatta ya'tau bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perkaranya. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu, cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada perjuangan Islam ini harus lebih besar, lebih baik dibanding cinta kita kepada keluarga kita dan harta kita, ya, termasuk tidur kita, ya. Maka kalau kita sudah mendengar azan, cinta kita kepada Allah lebih tinggi dibandingkan dengan bantal, kasur, guling, ya, atau yang lainnya, pekerjaan dan sebagainya, ya. Demikian juga harta benda yang lainnya, yang kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf, sebagian besar orang ketika mencari penghidupan dunia sampai menterlantarkan ibadahnya kepada Allah. Maka seandainya sebagian kita kerjanya masih melupakan dari Allah Ta'ala, maka berdoalah, monggo kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah memudahkan rezeki kepada kita dan pekerjaan kita tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah. Termasuk juga nanti anak-anak kita juga begitu, ya. Kenapa? Karena kalau kita lebih mencintai kepada selain Allah Ta'ala, Allah nanti akan datangkan azabnya, musibahnya. Contoh, ya, orang yang sibuk untuk mencari nafkah sampai melupakan kewajiban kepada Allah Ta'ala, sampai hartanya banyak, terus dalam waktu yang sekejap dibinasakan Allah. Yang mencari puluhan tahun, rumahnya bagus dan banyak, kena gempa bumi langsung hancur, ya. Itu kalau Allah Ta'ala begitu. Demikian juga anak-anak kita, istri kita, kalau itu kita lebih cinta Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dapat mencerai-beraikan, ya. Contohnya seandainya ada seorang Islam yang dia nikah dengan orang non-Islam, demi cintanya kepada istrinya dia rela untuk keluar dari Islam, kemudian nanti Allah akan cerai-beraikan dia ketika sudah masuk ke dalam neraka. Makanya cinta kita kepada dan harus lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Insya Allah akan berikan berbagai macam kenikmatan. Terus kemudian juga di hadis yang lain Nabi bersabda, fa walladzi nafsi biyadihi, maka demi jiwaku, demi zat yang jago ada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku Nabi Muhammad lebih dicintai olehnya, min walidihi, dari bapak ibunya, walid, dan anak-anaknya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau bapak kita, orang tua kita kan tresnonya cuma tresno bab urusan keduniaan. Kenapa? Karena taunya cuma dunia, ya. Kamu belajar yang baik, ya, yang pinter, ya, nggak usah ngaji, sing penting kamu belajar jadi anak yang cerdas. Jangan sampai kamu nanti terganggu dengan yang lainnya. Akhirnya kemudian seandainya anak tadi kemudian jadi anak yang pinter, ya, sekolahnya pinter sampai S3 sampai S4, sampai S teler barang. Nah, kemudian ya jadi orang kaya betul, ya. Tapi nanti kalau sudah meninggal dunia dia nggak bisa mendoakan bapak ibunya. Ketika bapak itu sudah nggak pengen duit,
ya. Tetapi kalau nabi kita itu melihat dunia sampai di akhirat, ya, sehingga pertimbangan akhirat itu yang kadang-kadang tidak dilihat oleh selain nabi. Makanya cinta kita kepada nabi harus lebih tinggi dibanding dengan bapak-bapak kita. Contoh lagi, ya, kalau ada seorang anak yang dari non Islam mau Islam, bapaknya keluarga non Islam, ya, pasti ditentang oleh bapaknya, jangan sampai jadi orang Islam kan, ya. Tapi kalau dia mengikuti pada nabi, ya, maka tetap masuk Islam. Kenapa? Karena Islam itu yang menyelamatkan, gitu. Ya, ada seorang Yahudi yang punya anak jadi pembantunya nabi. Suatu saat dia sakit, kemudian nabi jenguk, ya, kemudian dinasihati. Terus kemudian nabi berkata kepada sang anak tadi, kamu masuklah Islam. Kemudian anak tadi melihat pada bapaknya, Pak, gimana Pak? Kemudian bapaknya bilang, kamu turuti kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian dia Islam di depan bapaknya, ya. Jadi mengiyakan apa yang diperintah Nabi demi keselamatan besok sampai di akhirat. Kalau dengan orang tua kita, ya paling cuma urusan dunia tadi. Demikian juga dengan anak kita, ya. Makanya kita harus melebihkan cintanya kita kepada Nabi dibanding dengan orang tua kita. Apalagi nanti kalau dalam kasus-kasus orang tuanya adalah orang tua non-Islam, ya, ketika melarang kepada kita untuk berbuat baik, maka kita harus menuruti kepada Nabi, ya. Terus kemudian di hadis yang lainnya Nabi juga berkata atau mengkisahkan ada seorang Arabi, orang Arab gunung yang datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat datang? Terus Nabi balik bertanya, ma'a datalaha, loh kok kamu tanya kiamat? Kamu sudah siap amal apa? Ya. Maka orang tadi berkata, hubbullahi wa rasulih, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Di hadis lain nanti dikatakan, tidaklah aku menyiapkan amalan sholat kecuali cuma sedikit, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Jika kamu cinta kepada Allah dan Rasul, maka nanti kamu bersama dan Rasulnya di mana? Di jannah. Ya, makanya cinta kepada Allah dan Rasul sudah menjadi suatu modal untuk masuk ke dalam jannah. Lah kemudian cinta kepada Rasul caranya Nabi bersabda, intokibuni fattabiuni. Jika kamu cinta kepadaku, maka ikutilah aku, itba kepada Nabi. Kalau kamu ingin itba padaku, yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum. Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Itu akibat kalau orang itu cinta kepada Rasul, ya. Dan nanti kalau sebaliknya cintanya kepada yang lain, ya paling dapat cinta yang sebentar. Cinta pada harta kalau sudah mati tetap akan berpisah. Cinta kepada bapak itu juga begitu. Makanya monggo kita letakkan tadi cinta kita di tempat yang subur supaya bisa berkembang menjadi pohon yang besar yang dapat memberikan berbagai manfaat di dunia sampai besok di akhirat. Ya, cinta kita kepada Allah nanti kita akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya kalau kita cinta kepada Allah, Allah akan memberikan banyak pertolongan kepada kita. Allah akan lebih memberikan istijabah terhadap doa-doa kita. Allah akan melancarkan rezeki kita dan besok di akhirat kita akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ya, jadi lagi nanti kita berlatih
untuk lebih mencintai kepada Allah dan Rasulnya, ya. Terus kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," ketika Allah itu mencintai kepada seorang hamba, nada Jibrila, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, innallaha yuhibbul fulan, sesungguhnya Allah sudah mencintai kepada orang namanya fulan. Fahibuhu, maka kamu cintalah kepada orang tadi. Maka terus Jibril cinta pada orang tadi. Kemudian fayunati Jibril fi ahli sama'i wal ardi, maka kemudian Jibril mengumumkan kepada penduduk-penduduk langit-langit dan penduduk bumi, ya. Wahai penduduk langit dan penduduk bumi, sesungguhnya Allah telah cinta kepada si fulan, maka kamu harus mencintai kepada si fulan, ya. Maka semua penduduk langit dan bumi akan mencintai kepada orang yang dicintai Allah. Terus apa manfaatnya? Manfaatnya maka makhluk-makhluk tadi akan dapat memberikan manfaat kepada kita. Kalau orang Jawa bilang suket godhong dadi napa? Dadi rewang, dadi pembantu. Itu cuma suket dan godhong, yang lain apalagi? Anak, istri, tetangga, orang tua, mertua, teman sebaya akan jadi manfaat semuanya terhadap orang yang dicintai Allah Ta'ala. Lah sebaliknya nanti kalau orang itu dibenci Allah, di moral juga begitu, seluruh penduduk langit dan bumi akan marah atau akan mangkel kepada orang yang dianyeli Allah, sehingga semuanya akan mendatangkan mafsadat, mendatangkan musibah. Jangankan orang lain, anak, istri kadang sudah menjadi musibah kalau orang itu tidak dicintai oleh Allah Ta'ala, ya. Makanya dengan kita cinta kepada Allah Ta'ala, Allah akan menjadikan semua makhluk tunduk kepada kita, memberi manfaat kepada kita. Terus kemudian di surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-128, Allah menjelaskan kenapa kita kok harus cinta kepada Nabi, apa yang sudah dilakukan Nabi kepada kita. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun, sungguh-sungguh telah datang kepada kamu rasul, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kamu, jenis kamu, yang azizun alaihi, yang dia itu gagah kuat atasnya, ma'anitum, apa-apa yang akan memberikan pada kamu manfaat, harisun alaikum bil mu'minin, yang amat-amat sangat cinta kepada orang-orang yang beriman, raufun, dan dia adalah orang yang rauf, orang yang Aris itu artinya tidak segera menganggap, Rahmun, dat yang maha pengasih. Jadi sifatnya Nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah orang yang dia senang kalau orang beriman itu mendapatkan suatu kebaikan, dan tidak senang kalau orang itu mendapatkan suatu keburukan, ya. Bahkan nanti dikisahkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi sudah melewati sirat, ya, kemudian sampai di ujung sana sudah masuk di surga, kemudian orang-orang beriman baru mau masuk, ya. Kemudian ketika orang beriman itu lewat di sirat itu, kemudian apa yang disabda Nabi? Allahumma salim, ya Allah selamatkan ini umatku, ya Allah. Di setiap orang beriman meniti sirat itu Nabi bersabda Allahumma salim, didoakan doanya Nabi, ya, supaya umatnya itu selamat melewati sirat sampai masuk ke dalam surga, ya. Demi kebahagiaan umatnya, Nabi itu kadang-kadang direwangi rekoso, ya. Mau rekoso demi kebahagiaan umatnya. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya.
Demikian juga untuk yang lainnya. Maka monggo kita terhadap Nabi juga harus banyak-banyak untuk mencintai dengan cara satu tadi itba Nabi, yang kedua banyak-banyak bersolawat. Jadi sholat itu bukan untuk Nabi soalnya, tapi untuk kita. Kenapa? Karena kalau kita bersolawat sekali akan dibalas 10 kali. Kita mancing itu akan mengeluarkan 1 tapi dapat berapa? 10. Dan orang yang banyak bersolawat kepada Nabi besok hari kiamat akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Jadi kita tuh banyak sholawat itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Terus satu lagi agak panjang hadisnya Bapak Ibu. Di hadis yang lain Nabi bersabda, Inna wastafa Kinanah min waladi Ismail. Kalau kita cermati dari Nabi Ibrahim punya 2 anak, yaitu Ismail dan Ishak, ya. Ishak itu nanti akan menurunkan nabi-nabi untuk kalangan Bani Israel. Sedangkan Nabi Ismail akan menurunkan nanti terakhir adalah Nabi Muhammad. Lah dari keturunan Ismail itu Allah pilih namanya Kinanah atau kelompok suku namanya Kinanah. Wasofa min Quraisyin Bani Hasim, dan kemudian Allah memilih dari kalangan orang itu yaitu kelompok Bani Hasim. Wastafani min Bani, dan memilih aku dari Bani. Artinya Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah orang pilihan. Jadi sepilihannya Allah adalah Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijadikan pada Nabi terakhir. Untuk itu monggo kita semuanya sudah mengetahui kualitasnya Kanjeng Nabi, ya. Sejak kecil dia hidup dalam kebaikan sampai dia mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya, tidak pernah dosa, tidak pernah khianat, ya. Orang yang dia selalu santun kepada siapapun, maka pantas untuk dijadikan Nabi. Nah, ini berbeda dengan yang lainnya, ya. Makanya nanti Nabi yang paling besar dan memberikan syafaat kepada manusia adalah cuma Nabi Muhammad SAW. Makanya kita semuanya monggo harusnya beruntung, merasa beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan jangan sampai kita lepaskan mumpung kita mendapatkan tiket atau jatah menjadi umatnya Rasulullah, ya. Terus monggo kita semuanya harus banyak meningkatkan itba kepada Nabi, mulai dari amal-amal keseharian, amal-amal yang yaumiyah, makan, minum, tidur ke belakang, monggo harus diitbakan kepada apa yang dicontohkan Nabi. Sholat, puasa, baca Quran, dikir juga begitu, supaya besok akan diterima Allah menjadi amal soleh kita semuanya. Jangan sampai nanti kita menselisih kepada Nabi gara-gara menggolek pena, ya. Mosok wong biasa kon podo Nabi ora iso, ya. Ya memang kalau teman-teman nggak bisa, tapi saat itu wakoribu, berdekat-dekatlah kamu dengan Nabi dan bersungguhlah kamu dekat dengan Nabi, meskipun ya tidak akan bisa 100%, harus sudah usaha. Semoga dengan usaha kita besok kita termasuk hamba Allah Ta'ala yang dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW, ya. Mungkin untuk kesempatan malam ini saya cukupkan dulu, kita lanjutkan pada besok pagi insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal hakim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.